Bab 610, lebih dari 10.000 orang. Pemuda itu tahu ketika kamu menjatuhkan orang yang sedang berdiri di puncak, itu baru benar-benar bisa membuat orang itu merasa semakin menyakitkan. Dia ingin memikirkan segala cara untuk membuat Valentino sangat menderita. "Bos, apa kamu mau ke sana secara pribadi?" tanya pria berbaju hitam itu dengan ragu. "Tentu saja. Kamu harus membunuh musuhmu secara pribadi baru merasa lebih senang." Pemuda itu tampak semakin tidak sabar. Valentino, kamu kira kamu bisa menguasai semuanya? Kamu pasti tidak menyangka kalau aku belum mati. Kamu selamanya tidak akan menyangka. Hari ini giliranmu yang harus melunasi utang." "Hahaha!" Suara tawa pemuda itu yang terdengar sangat sinis menggema dari rumah. Pukul 8 malam. 4 gerbang Taman Halcyon yang di sisi utara, timur, barat, dan selatan dibuka pada waktu yang bersamaan. Penduduk kota Neo yang sudah menunggu sangat lama di luar pun segera masuk. Pada saat yang sama, banyak orang dan mobil yang datang dari segala arah kota Neo. Kelompok-kelompok itu berkumpul. Setiap kerumunan ada seorang pemimpin yang membawa sebuah spanduk besar berdiri di depan. Ada grup Green Forest, grup Nagasan, grup Laki, PT, Makmur Industri. Setiap spanduk sama, semuanya memiliki nama perusahaan masing-masing. Di belakang spanduk berdiri para karyawan dan eksekutif perusahaan. Setiap perusahaan memiliki 200 lebih karyawan. Ada banyak sekali karyawan perusahaan yang berkerumun di sini. Mereka terlihat seperti sekumpulan yang hendak diinspeksi. Sambil dipimpin oleh orang yang memegang spanduk, semuanya memasuki Taman Halcyon. Pada saat ini di dalam Taman Halcyon, selain lampu berwarna-warni yang awalnya memang sudah ada, terdapat banyak dekorasi baru juga. Ada lampu neon warna-warni yang memesona dan indah, ada balon yang tak terhitung jumlahnya sedang bergoyang-goyang karena tiupan angin. Aliran air pancur musikal yang mengeluarkan irama romantis perlahan-lahan naik lalu turun. Di tengah alun-alun taman, terdapat panggung dengan 3 lantai dan setinggi 9 meter yang sangat menarik perhatian orang-orang. Di luar panggung tinggi dihias dengan berbagai warna lampu. Semua itu terlihat seperti pohon Natal yang sangat indah dan mengagumkan. Orang-orang berkumpul, tapi mereka diblokir di tepi alun-alun, jadi mereka hanya bisa melihat dari kejauhan. Sekeliling Taman Halcyon penuh dengan orang-orang berkerumun. 1.000 orang, 3.000 orang, lebih dari 10.000 orang. Padahal Taman Halcyon baru saja dibuka tidak sampai 20 menit, tapi sudah banyak orang yang berkumpul di sini. Masih ada banyak orang yang masih bergegas pergi ke Taman Halcyon. Semua laki-laki dan perempuan mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil foto pemandangan yang indah dan sangat romantis itu. Hendrik yang sedang berdiri di belakang dan melihat kerumunan dari kejauhan berkata, "Kasman, hari ini ramai sekali. Jangan sampai kacau ya. Semuanya harus diatur dengan baik." "Baik, Pak Hendrik. Tenang saja, aku bisa kok." Kasman bertanya. "Tapi kalau orang-orang yang mengambil foto itu mengunggahnya ke internet, apa akan ada pengaruh apa-apa terhadap Tuan Muda Valentino? Keluarga utama?" Hendrik diam sejenak lalu menjawab. "Tidak apa-apa. Mereka juga tidak pasti bisa mengambil foto yang jelas dari jarak sejauh itu. Yang penting hari ini Tuan Muda Valentino senang. Kamu harus menangani urusan satpam dengan baik." Perintah Hendrik lagi. Setelah itu, Hendrik melirik sekilas ke arah pinggang Kasman. Dia pun bertanya, "Bukankah Tuan Muda Valentino sudah menyuruhmu jangan membawa benda itu karena itu sial?" Kasman menggaruk-garuk kepalanya. Dia berdeham lalu menjawab, "Hanya aku yang membawa benda ini, aku rasa begini lebih aman. Nanti aku tidak akan dekat-dekat area sini." "Hehe, baiklah." Setelah beberapa saat, Hendrik bersiap-siap untuk mengutus orang pergi menjemput Angel kemari sesuai dengan rencana yang sebelumnya telah disusun. Pukul 8:30 malam. Hari ini adalah hari lembur lagi di grup Kusuma. Awalnya Angel ingin mencari Valentino di kantor Prasdir untuk membicarakan suatu proyek. Akan tetapi ketika dia membuka pintu kantor Valentino, orangnya malah tidak ada. "Hebat. Sekarang lebih awal pulang kerja pun beraninya tidak memberitahuku, iya? Potong gaji. Akan kupotong gajinya." Angel menggeleng-geleng kepalanya dengan tak berdaya. Kemudian dia pergi ke area karyawan. "Dari wajah kalian yang terlihat tidak fokus, aku sudah tahu apa yang sedang kalian pikirkan. Pulang sana.
Ketika Angel melihat karyawan-karyawannya yang terlihat lesu, dia merasa semakin tak berdaya. Yes, aku dapat pergi ke lokasi lamaran. Kalau tidak, sedih kali kalau aku hanya dapat melihat dari foto-foto yang dikirimkan temanku. Hahaha. Ayo, aku juga mau ke sana. Taman Halcyon dekat saja dari sini. Dalam seketika, para karyawan, terutama yang perempuan, bersorak-sorai. Meskipun bukan mereka sendiri yang akan dilamar di lokasi yang romantis seperti itu, dapat pergi ke sana untuk melihat dan merasakannya sendiri juga merupakan pengalaman yang baik. Angel, apa kamu mau pergi bersama kami? Tanya seseorang. Tidak, aku masih ada urusan. Jawab Angel sambil menggelengkan kepalanya. Mereka saling bertatapan dan terlihat curiga. Sekarang sudah malam sekali, tapi Presdir Valentino masih belum melakukan apa-apa. Jangan-jangan mereka berdua berantem lagi. Namun para karyawan juga tidak berani bertanya terlalu banyak, jadi mereka segera pulang. Ketika para karyawan baru pergi, di luar tiba-tiba muncul sederetan mobil mewah. 4 mobil Bentley Malsen putih di depan, 4 mobil Mercedes Maybach di belakang, serta 1 mobil Rolls-Royce di tengah sedang menunggu. Semuanya ada 9 mobil. Seorang pria parubaya berjalan masuk ke gedung grup Kusuma, lalu berkata kepada Angel dengan hormat. Nona Angel, kami telah datang menjemput Anda atas perintah Direktur Hendrik. Angel tercengang. Dia pernah melihat pria parubaya ini, pria ini memang orangnya Hendrik. Hanya saja. Untuk apa dia menjemput Angel? Aku masih ada urusan. Jawab Angel dengan bingung. Kata Direktur Hendrik, hari ini Nona Angel boleh meninggalkan segala urusan dulu. Kalau Nona Angel tidak mengikuti kami, Direktur Hendrik akan mempertimbangkan kembali mengenai kerjasama dengan grup Kusuma. Ujar pria parubaya itu sambil tersenyum. Setelah mendengar perkataan pria parubaya itu, Angel pun menyerah. Tentu saja dia tidak boleh kehilangan kerjasama dengan Maple Rain Real Estate. Baiklah, aku akan mengikuti kalian. Angel menganggukkan kepalanya, kemudian dia langsung naik ke mobil. Dengan kedudukan Valentino yang sekarang di kota Neo, Hendrik pasti tidak akan berani melakukan apa-apa kepada Angel, kan? Mobil tersebut pelan-pelan melaju menuju ke Taman Halcyon. Angel merasa sangat curiga. Bukankah tempat ini sedang viral di internet? Katanya ada orang kaya kota Neo yang ingin melamar di sini. Ketika mobil-mobil ini perlahan-lahan sudah mendekati Taman Halcyon, Angel merasa semakin curiga. Kini Taman Halcyon sangat ramai, sepertinya totalnya ada lebih dari 30.000 orang. Banyak orang yang berdesakan sampai terlempar ke tempat yang sangat jauh, jadi mereka terpaksa memanjat pohon taman dan meregangkan leher mereka untuk melihat ke depan. Ada beberapa orang yang berdiri di gedung tinggi sekitar, mereka juga tidak mau melewatkan pemandangan yang mewah itu. Pada saat semua orang sedang menunggu, sederetan mobil pelan-pelan telah mendekati Taman Halcyon. 100 lebih pengawal segera berbaris menjadi 2 barisan untuk mengawal kedua sisi mobil-mobil. Angel melebarkan kedua matanya yang cantik. Ketika dia melihat keluar, dia merasa sangat terkejut. Bab 611 itu adalah menantuku. Jantung Angel berdetak dengan kencang, otaknya menjadi kosong. Ada apa ini? Semua ini disiapkan untuk siapa? Dan siapa yang mempersiapkan semua ini? Di dalam benak Angel, tiba-tiba muncul nama seseorang. Valentino. Benar, Valentino. Ketika memikirkan Valentino, jantung Angel berdebar semakin kencang. Dia bahkan dapat mendengar suara detakan jantungnya. Deg! Angel segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Valentino. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Silakan dicoba setelah beberapa saat lagi. Suara yang keluar dari ponsel membuat Angel tercengang. Valentino menghilang. Mobil-mobil perlahan melaju. Mata semua orang yang di sekitar tertuju pada Rolls-Royce yang di tengah. Semuanya ingin melihat siapa protagonis malam ini. Namun, karena jendela mobil berlapis kaca, mereka tidak bisa melihat apa-apa. Semakin mereka tidak bisa melihatnya, mereka semakin merasa penasaran. Jika bukan karena ada 100 pengawal yang bermuka garang sedang berjaga di 2 sisi, sepertinya mereka akan langsung menghentikan mobil tersebut. Untuk apa kalian membawaku ke sini? Apakah ini kerjaan Valentino? Tanya Angel dengan gugup. Nona Angel, kami hanya disuruh mengantar Anda kemari. Mengenai jawaban dari pertanyaan Anda, sebaiknya Anda sendiri yang mencari tahu.
Pria parubaya itu tersenyum, kemudian dia lanjut mengendarai mobil dengan tenang. Di depan ribuan pasang mata, mobil tersebut melaju ke alun-alun dengan perlahan. Mata semua orang yang di sekitar menoleh ke arah mobil. Meskipun Angel adalah CEO Grup Kusuma, sekarang dia juga merasa sedikit kewalahan. Mengagumkan sekali. Memesona sekali. Nona Angel, silakan turun. Raut wajah pria parubaya itu tidak berubah saat dia turun dari mobil. Kemudian, dia membukakan pintu mobil untuk Angel. Angel menarik napas dalam-dalam, baru dia turun dari mobil. Wah! Sebelum kerumunan itu sempat melihat dengan jelas siapa yang turun dari mobil, mereka bersorak dulu untuk sang protagonis. Jantung Angel semakin berdebar, wajahnya semerah tomat. Angel bahkan merasa sedikit malu untuk mengangkat kepalanya. Bukankah itu, Kak Angel? Ya, itu Bu Angel. Kenapa dia diantar kemari? Loh, itu benar-benar Angel. Astaga, itu Angel. Dalam sekejap banyak orang yang di sekitar tercengang. Bagaimanapun juga, Angel bukan orang yang tidak dikenal di kota Neo. Bagaimana orang tidak tahu dulu siapa wanita tercantik di kota Neo? Terlebih lagi, hari ini di antara orang-orang yang datang ke Taman Halcyon, ada mantan teman sekelas, teman, rekan kerja, dan kerabat Angel. Mereka semua adalah orang yang pernah berhubungan dengan Angel, mereka pun langsung dapat mengenalinya. Semuanya merasa iri kepada Angel, tapi pada saat yang sama, mereka juga merasa sangat curiga. Bukankah Angel sudah menikah? Kenapa dia malah muncul di lokasi lamaran orang lain? Jangan-jangan ada kesalahan? Tatapan semua orang langsung tertuju pada Angel. Ada yang terkejut, curiga, cemburu, bersemangat dan iri. Berdiri di sini, Angel merasa sedikit sesak. Di depan tatapan ribuan orang, Angel merasa seakan-akan dirinya telanjang, membuatnya merasa sangat malu. Angel juga memutuskan siapapun yang melakukan ini, dia akan memarahi orang itu. BZZ, BZZ, BZZ. Tiba-tiba terdengar suara hembusan angin yang sangat kuat di langit. Ribuan lebih orang segera mengangkat kepala mereka. Ada para layang raksasa yang dihiasi dengan banyak sekali lampu warna-warni melayang turun. Kemunculan para layang ini langsung menarik perhatian kerumunan. Kecepatan para layang itu perlahan-lahan melambat dan menuju ke daratan. Di bawah balon para layang terdapat 2 tali kawat panjang dan di paling bawahnya lagi ada sebuah pedal. Pada saat ini, seorang pemuda berpakaian rapi sedang menarik tali kawat tersebut dan menginjak pedal untuk turun dengan perlahan. Semakin pemuda itu mendekat ke daratan, semua orang, termasuk Angel, sudah dapat melihat dengan jelas wajah pemuda itu. Valentino. Astaga! Angel mendongakkan wajahnya yang cantik dan menjulurkan tangannya untuk menutup mulutnya. Namun, suara kejutan tetap keluar dari mulutnya. Sekarang Valentino sedang perlahan-lahan mendarat. Dia mengenakan setelan jas putih dengan sekuntum mawar menghiasi saku kirinya. Valentino terlihat sangat tidak nyata. Dia seperti pangeran berkuda putih dari dongeng, membuat para perempuan terpesona olehnya. Setelan jas putih yang pas badan itu ditambah dengan tubuh Valentino yang bagus membuatnya terlihat sangat tampan. Setelah Valentino melompat dan mendarat, para layang itu terbang ke langit lagi agar suara mesinnya tidak mengganggu suasana. Di hadapan semua orang, seolah senyuman tersungging di bibir Valentino, lalu dia pelan-pelan berjalan menghampiri Angel. Sudah lihat belum? Itu adalah prasdir kami, itu adalah Pak Valentino. Benar-benar. Aku juga mengenalinya. Perempuan itu adalah teman sekelasku, pria tampan itu adalah suaminya. Itu adalah kerabatku, namanya Valentino. Mary juga muncul di lokasi, lalu dia berseru dengan bangga. Itu adalah menantuku. Pada saat ini, setiap orang merasa terhormat karena mereka mengenal Valentino. Setiap orang merasa bangga karena mereka mengenal Valentino. Mary juga merasa sangat emosional. Dia bahkan merasa cemburu kepada putrinya sendiri. Ketika Valentino berjalan mendekati Angel, dia mengangkat tangannya lalu menjentikkan jarinya. Osh! Lampu warna-warni yang tak terhitung jumlahnya langsung menyala. Warnanya juga berubah secara perlahan mengikuti irama. Pada saat yang sama terdengar melodi piano yang merdu. Mereka bahkan tidak tahu kapan datangnya tim paduan suara dan pertunjukan piano. Bu, bukankah itu adalah Master Moffat? Ya.
Itu Tuan Moffat, pianis internasional yang terkenal itu. Astaga! Waktu itu aku tidak sempat menghadiri konsernya. Rupanya Valentino mengundang Tuan Moffat kemari. Valentino sangat hebat. Kemunculan Moffat lagi-lagi menggemparkan ribuan lebih orang. Bagaimanapun juga, Master Moffat adalah seorang pianis yang sangat terkenal di dunia piano. Di kota Neo saja, dia sudah memiliki banyak penggemar. Siapapun tidak menyangka kalau Valentino ternyata mampu mengundangnya kemari. Semua orang menyoraki Master Moffat, tapi Moffat bahkan tidak berani untuk menoleh. Dia tidak mau kehilangan fokusnya. Sebelumnya Valentino sudah memperingatkan Moffat, hari ini kalau dia salah menekan satu nada pun, Moffat harus meminta maaf. Suara piano yang merdu diiringi dengan suara biola terdengar saling melengkapi. Melodi yang dimainkan benar-benar terdengar sangat harmonis dan membuat seluruh suasana menjadi romantis. Aliran air mancur musikal naik dan turun mengikuti irama romantis piano. Di tengah-tengah Valentino dan Angel, satu barisan lampu LED mendadak menyala. Lampu LED tersebut seperti dua tali petasan yang dinyalakan secara bersamaan. Di bawah kaki kedua insan itu, lampu berkelap-kelip dengan perlahan terlihat seperti bintang jatuh. Sebuah bentuk hati yang besar mengelilingi mereka berdua. Setelah bentuk hati itu bersinar dengan sempurna, lampu-lampu yang dipanggung setinggi 9 meter di tengah itu juga langsung menyala. Pemandangan tersebut terlihat sangat indah, mirip dengan adegan dari sebuah dongeng. Bab 612, Pusat Perhatian. BZZ, BZZ, BZZ. Saat semua orang sedang terpesona oleh pemandangan yang indah ini, terdengar suara deru mesin di langit. Semuanya pun tanpa sadar mendongakkan kepala. Lagi-lagi ada sebuah paralayang yang melayang di langit. Tidak hanya satu. Ada 3, 5, 10, 30 paralayang. Puluhan paralayang melayang di udara tersusun dengan rapi seperti formasi pesawat tempur. Begitu paralayang memelesat, turunlah hujan bunga. Satu demi satu kelopak bunga mawar perlahan-lahan berjatuhan dari langit, seolah-olah sedang hujan bunga. Kelopak-kelopak bunga mawar ini ditambah dengan wangi bunga mawar yang menyegarkan, membuat suasana terasa semakin romantis. Di bawah hujan bunga, Valentino yang sedang mengenakan setelan jas putih menjentikkan jarinya sekali lagi. Beberapa kantong raksasa yang terdapat di sekitar alun-alun langsung dirobek oleh orang. Ribuan balon berbentuk hati mendadak keluar dari kantong raksasa tersebut lalu melayang ke udara, terlihat seperti lentera-lentera yang dilepaskan ke langit sambil membawa harapan orang-orang. Pada saat yang sama, layar LED besar yang dari awal sudah dipasang juga langsung menyala. Angel, selamat ulang tahun. Di pojok bawah kanan tertulis. Dari suamimu, Valentino. 9 layar besar yang mengelilingi alun-alun menyala dengan serempak, mengejutkan semua orang. Wah, ternyata bukan mau melamar, tapi ternyata ini adalah pesta ulang tahun. Astaga, semua ini disiapkan oleh Valentino untuk ulang tahun Angel. Waktu itu ketika kota Neo heboh, aku masih curiga apakah Angel yang dimaksud adalah Angel Kusuma, sekarang aku pun sudah yakin. Setelah itu, ada orang yang tanpa sadar menoleh. Ya ampun! Lihat di belakang kalian, lihat lampu-lampu itu. Semua orang secara serentak menoleh. Lampu LED berjalan yang dulu pernah menggemparkan kota Neo sekali lagi mencengangkan orang-orang. Setiap lampu LED berjalan toko lagi-lagi muncul nama Angel. Kali ini yang dulunya muncul 5 huruf sekarang menjadi 4 kata. Selamat ulang tahun, Angel. Selain itu, kali ini bukan hanya toko-toko biasa, tapi lampu LED berjalan perusahaan-perusahaan besar juga menampilkan kalimat itu. Maple Rain Real Estate, Gedung Grup Nagasan, Gedung Grup Laki, Pusat Grup Green Forest, Hotel Four Seasons, Hotel Paradise, Klub Bisnis Kaisar. Tunggu. Lampu LED beberapa perusahaan kota Neo yang terkenal ini juga sedang menyala dan menampilkan kalimat. Selamat ulang tahun, Angel. Malam ini, nama Angel benar-benar menggemparkan satu kota juga telah diingat oleh semua orang. Pada saat ini juga Valentino telah tiba di sebelah Angel. Bibirnya menyunggingkan sebuah senyuman dan tatapan matanya terlihat sangat lembut. Angel tercengang menatap Valentino, matanya juga sudah berkunang-kunang. Sekarang Angel mendadak merasa sedikit minder terhadap Valentino yang terlihat seperti pangeran berkuda putih dari dongeng. Benar, dia merasa minder. Angel sama sekali tidak bisa mengangkat kepalanya untuk melihat Valentino yang sedang di depannya.
Dia juga merasa dirinya tidak pantas untuk Valentino. 3 tahun yang lalu, Angel merasa Tuan Besar Kusuma telah pikun dan merasa Valentino tidak layak untuknya. 3 tahun kemudian dan pada hari ini, Angel malah merasa dirinya yang tidak sepadan dengan lelaki seperti Valentino. Angel yang sedang berdiri di hadapan Valentino pun merasa rendah diri. Apa yang bagus dari dirinya sehingga bisa membuat Valentino begini menyayanginya? Dia tidak pernah melakukan apa-apa untuk Valentino. Suka? Tanya Valentino sambil tersenyum. Suka. Angel langsung mengangguk. Jangan menangis. Aku sudah bilang aku tidak mau membuatmu menangis. Valentino mengulurkan tangannya untuk menyeka air mata Angel. Pipi Angel pun merona setelah terdiam sejenak. Dia berkata, Aku tidak sedang menangis. Aku sangat senang. Ini air mata bahagia, jadi bukan menangis. Baiklah, bukan menangis ya. Valentino mengeluarkan bunga mawar yang ada di dalam saku kirinya lalu menyodorkannya kepada Angel. Angel menerimanya dengan hati-hati seolah-olah itu adalah benda berharga. Lalu dia membiarkan Valentino menggandeng tangannya dan berjalan menuju ke panggung yang setinggi 9 meter itu. Keduanya menjadi pusat perhatian, terlihat sangat menakjubkan. Panggung yang didekorasi dengan lampu warna-warni terlihat seperti panggung yang dipenuhi dengan berlian, bersinar dengan sangat memesona. Di bawah langit malam yang gelap ini, ribuan lampu bersinar dan menjadi kunang-kunang dalam kegelapan. Setelah itu, muncul lagu pembukaan. Panggung setinggi 9 meter itu pun memamerkan keindahannya. Sama seperti Angel yang merasa tersentuh oleh perbuatan Valentino, begitu juga dengan setiap orang yang berada di Taman Halcyon. Di depan semua orang, kedua orang itu perlahan-lahan naik ke puncak panggung setinggi 9 meter itu. Selama mereka menaiki panggung, kelopak-kelopak bunga mawar masih berjatuhan dari langit. Sekarang Angel merasa sangat tercengang sehingga dirinya menyerahkan seluruh dirinya kepada Valentino dan membiarkan Valentino menariknya. Akhirnya keduanya sudah tiba di puncak panggung setinggi 9 meter itu, lalu mereka menatap semua orang. Ritme lagu pelan-pelan berubah. Kerumunan itu berpisah, kemudian muncullah 2 wanita cantik yang sedang mendorong sebuah kereta kue. Di atas kereta kue terdapat kue 9 tingkat dan lilin yang sudah menyala di atas. Di belakang kereta kue pertama diikuti lagi oleh 1 demi 1 kereta. 1, 5, lagi-lagi 9 kereta kue. Hari ini banyak elemen yang berkaitan dengan angka 9 karena ia juga dikaitkan dengan angka cinta. Di setiap 9 kereta kue memiliki kue dengan 9 tingkat. Di setiap kue juga tertancap lampu LED tulisan. Sesuai dengan urutan kereta kue, kata-kata tersebut juga disusun secara berurutan menjadi. Selamat ulang tahun Angel Kusuma sayang dari Valentino Wijaya. Di atas 9 kereta kue, 9 tulisan lampu LED itu berkelap-kelip. Angel yang melihat kue-kue itu dari atas merasa sangat terharu. Pada saat ini, angin malam sedang bertiup sepoi-sepoi. Bintang-bintang di langit juga berkelap-kelip, ditambah dengan hujan bunga, suasana pun terasa amat romantis. Valentino, terima kasih. Terima kasih untuk semua ini. Air mata bergenang di bawah kelopak mata Angel. Dia menutup mulut dengan tangannya dan sedang berusaha mengontrol emosinya agar dirinya tidak menangis dengan kuat. Aku sudah pernah bilang kalau aku mau memberikanmu 1 kota neo sebagai hadiah ulang tahun. Jadi ini baru permulaan. Jangan berterima kasih dulu, aku masih mempunyai hadiah untukmu. Valentino tersenyum, kemudian dia mengibaskan tangannya. 1, 3, 10 detik. Master Moffat terus menekan tuts piano sehingga ritme lagu langsung berubah. Dia lanjut ke lagu piano yang berikutnya dengan sangat lancar. 10 detik kemudian, tiba-tiba terdengar suara siulan yang keras, lalu ia langsung mengguncang seluruh Taman Halcyon. Setelah suara siulan itu, kembang api yang menyilaukan memelesat ke langit. Setelah terbang sejauh 100 meter, ia baru meledak. Duar! Suara ledakan itu menyebar dari langit, memekakan telinga ribuan orang dan menutup suara musik. Kembang api itu meledak di atas kepala Valentino dan Angel setinggi puluhan meter, selain itu diameternya lebih dari 10 meter. Setelah kembang api besar itu, kembang-kembang api lainnya diluncurkan dari berbagai area Taman Halcyon. Bam! Duar! Bam! Siu! 1, 10, 50, 100 kembang api.
Ratusan kembang api diluncurkan secara serentak menerangi seluruh langit malam. Bahkan cahaya bintang-bintang di ufuk pun tertutup.